KUHP baru tidak bisa menyentuh kasus Panji. Iya. Di mana? Iya. Satu. Bukan begitu. Satu. Menjamin tidak akan kena Sewenang-wenang. Ya. Senang ya, bukan. Satu Jadi semena-mena, bukan menjamin untuk ini. Ya, katanya dia tidak akan kena ini. Enggak hanya semena-mena, dijamin tidak semena-mena, bukan tidak kena. Jangan dipolitisir, jangan politisir. Pak, saya mendengarkan Habibur juga Rahman ucapan bilang itu bahwa DPR tidak akan menjamin diberlakukan tidak akan semena-mena terjadi terhadap kesewenang-wenangan dalam proses Panji. hukum itu. Proses yang hukumnya. berjalan. Ya, proses Jadi hukum. tidak ada bilang tidak kena. Jadi Iya. Anda jangan menyimpulkan Iya. seperti ini. Pokoknya kalau kalah politik ya kena gitu kita aja. ini kayak anak-anak kecil semua jadinya kalau Anda menyimpulkan seperti itu gitu loh. ya, Makanya Anda dengar dulu dari keterangan Habibur Rahman secara jelas. Ya, terima kasih jubir Pak Habibur Rahman. Pertama, bahwa ada tendensi bahwa itu karena satu, tempusnya tidak tepat. Ini 2026 diberlakukan. Panji 2025 dia ngomong. Jadi tidak kena ke sana. Masih perbincangan. Jadi kalau kemudian kita menarik-narik, pertanyaan besarnya teman-teman kepolisian, kenapa menarik-narik seolah-olah ini rumit? Ada yang mengatakan bahwa tugas kepolisian adalah memproses laporan. Ya. Pertanyaan besarnya, kok laporan ini diproses ketika orang-orang NU yang ngaku-ngaku NU dan Muhammadiyah melapor? Harusnya dia stop langsung. Api yang diproses, api. Sabar. Ini masih konteks yang ini. Nah, dalam konteks ini timbul pertanyaan, kalau kemudian ada orang kurang waras ya, kalau debat dia seperti monkey debate ya, debat aneh-aneh gitu ya, teriak-teriak. Jangan kencang-kencang Pak Dokter, nanti Ahmad Kojinuddin tersinggung. Jangan kencang-kencang. Ya. Terima kasih. Bilang mongki jangan kencang-kencang tersinggung. Insya Allah beliau tidak tersinggung. Karena dia Abang juga sering tidak ribut, tersinggung karena suka begitu juga. Saya nggak begitu parah. Nah artinya ini semua sebenarnya sudah tuntas. Kenapa kemudian dibicarakan dilanjutkan? Kalau orang yang buat undang-undang bilang begitu, kalau yang melaporkan salah. Oh, kata tugas polisi melanjutkan. Loh, kalau besok ada orang lupa ingatan, orang gila melaporkan, apakah teman-teman kepolisian juga melanjutkan? Kan harus dilihat subjek hukum apa yang kemudian melaporkan. Dalam istilah hukum yang dipahami oleh Bang Firdaus. Kalau orang gila melapor kan lucu ya. Kalau nalar saya belum nyampe Bang. Tolong poinnya. Makanya Bang. itu Poinnya Bang. Makanya Anda nangkep baik-baik itu satu-satu dulu. Nah, jadi jangan potong. Jadi itu yang dikenal dalam hukum sebagai on back wam head. Orang gila datang gitu. Nanti Anda protes silahkan. Tunggu dulu. On back wam head ya. Orang yang tidak cakap hukum. Kalau dia sudah mengaku sebagai NU Muhammadiyah, NU-nya bilang tidak. Berhenti itu barang. Semua orang bisa mengaku ulama cinta agama ini. Tapi apa kecintaan itu? Nah, bagi saya, ini saya kasih contoh kasus yang butuh betul kecintaan orang-orang ini untuk melaporkan. Satu kasus Rohingya, saya pernah cerita dengan Mas Aiman. Indonesia ikut menjual 400 juta peluru untuk membunuh saudara muslim kita Rohingya. Siapa muslim di sini yang melaporkan? Saya dan teman-teman melaporkan pemerintahan kita karena terlibat melakukan pembunuhan terhadap saudara kita sendiri. Pemerintahan kita bergabung dengan misi Dewan Perdamaian yang pada dasarnya mau mengusir saudara-saudara muslim kita di Gaza. Dan pemerintah Indonesia siap menampung agar lahan Gaza dikosongkan. Ini kejahatan HAM, genosida. Laporkan saudara kita. Karena dalil ayatnya ada. Hadisnya yang mengatakan, kita ini ibarat satu tubuh. Sakit satu, sakit yang lain. Saya pertanyakan, sakitkah orang-orang yang melaporkan Panji soal agama? Oke, iya. Tapi lebih sakit kalau saudara kita Rohingya dibunuh, Palestina digusur, saudara kita dibom setiap hari. Sebentar, saya luruskan nih Pak Dokter. Kayak saya agak teragitasi pikiran saya gara-gara sabar. Palestina mau mengungsi di sini, siapkan lahan. Seakan-akan Pak Prabowo itu berkhianat kepada masyarakat. Jadi saya luruskan. Kenapa Anda luruskan Prabowo? Loh, tadi statusnya apa? Loh, tadi kan katanya nah gitu. ini yang disebut on back wam head. Tidak cakap hukum tapi bicara. Palestina ke Indonesia. Berarti kan itu mau meluruskan apa? Mau mengambil pidatonya Pak Prabowo. Pak Firdaus,
Ya. Bapak mau meluruskan Saya poin Pak luruskan. Prabowo. Karena atas Ya. dasar apa? Karena Bapak bilang itu pengkhianatan. Nggak, Bapak mau meluruskan Pak Prabowo Pengkhianatan. atas dasar apa? Atas dasar kekeliruan Anda. Lah, Karena Anda jubir bicara tadi bukan katanya orang Palestina akan dipindahkan di sini, disiapkan lahan, berarti pemerintahnya berkhianat pada rakyatnya. Saya Yes. luruskan, pemerintah tidak berkhianat, tapi beritikat baik untuk melindungi sesama Islam agar mereka bisa dilindungi di sini. Pak. Karena di sana sedang konflik gitu loh. Pak, Israel itu Jangan salah satu. menarasikan sekarang Pak Prabowo berkhianat ingin menyiapkan Pak Firdaus Ya, yang sangat ikut pintar, genocide di sana. paham doktor, loh. sebentar Saya belum lagi dokter, profesor. Pak. Baru tahun ini Pak. Oh, Saya insya belum Allah. dokter Pak. Masih Saya doakan disertasi. insya Allah, Ya. amin. Ya. Bapak yang pintar, salah Alhamdulillah. satu tugas Ya. dan rencana Israel itu adalah mengosongkan Gaza agar mereka bisa okupasi. Kalau mereka dipaksa mengosongkan, lalu orang-orang Palestina mau ditaruh di laut, Pak. Pak, orang-orang Syukur Pak Prabowo ada niat baik Pak bawa ke sini. Palestina Ngapain tidak, dinarasikan pemerintah itu berkhianat Pak, pada orang rakyatnya? Palestina tidak mau meninggalkan tanah air. Jangan dinarasikan begitu Pak. Sekarang Pak Persis. Prabowo berkhianat pada rakyatnya. Gitu, Pak. Persis orang Indonesia tidak mau meninggalkan Nggak boleh Pak, itu saya bantah. tanah airnya untuk kemudian dibawa ke negara-negara jajahan Belanda. Kita kembali ke sini. Kita Ya, kembali ke sini. jadi bagi saya ini saatnya melaporkan. Please laporkan. Daripada sibuk dengan satu orang Panji sehingga melupakan konteks yang lebih besar yang diceritakan Panji soal pendidikan politik, pemilu curang, bagaimana pemilu dikerjakan kita semua, bagaimana politik disasar kepada publik seolah-olah gemoy betul, tapi pada faktanya tidak betul-betul gemoy. Mana tari-tari gemoy itu hilang, karena itulah tari-tari politik. Bagi saya, menurut saya, banyak hal yang kita pelajari. Ambil positifnya kalau memang mau mengambil positifnya. Kalau ada negatifnya kita pelajari, jangan kita melakukannya. Jadi bagi saya tidak bisa kita melihat forum internum itu sebagai yang eksternum. Dia tidak Udah punya. dijawab aja bang. Ini lama sekali ya. Lah kan saya diberikan hak. Anda diberikan hak Pertanyaan apa, lama Teh? tadi Pertanyaan tidak ada isinya saya dengarkan. Jawab aja lah bang. Pertanyaan apa tadi? Kenapa? Saya kan diminta menjelaskan nih, nggak boleh. Sudah jadi anchor e-news. Bukan. Nggak, masalahnya omongannya nggak ada isinya gitu loh. Makanya kita puyeng, boring gitu loh. Betul bang. Abang yang ada isinya diperbolehkan, saya yang tidak ada isinya juga Kalau diperbolehkan. nggak ada isi ngomongnya sia-sia lah gimana? Udah langsung poinnya aja jawabannya gitu loh. Siap. Gimana? Betul-betul berisi sekali perdebatan dari abang ini. Oke. Nah saya Lanjut, mau bilang lanjut, poin, lanjut lagi. apakah ini politik? Politik itu kan Ya. cakrawalanya luas ya. Definisinya pun tidak semua ahli yang sepakat. Ada yang seperti Hobbes bilang homo homini lupus, orang memakan orang gitu ya. Ada yang seperti Machiavelli, yang penting menang gitu ya. Nah politik itu beragam. Nah inilah yang kemudian mau disusupkan dalam pendidikan stand up comedian itu. Suatu masa, Bang Aiman, raja-raja tidak bisa dikritik lagi. Bagaimana cara mengkritik raja? Masuklah pelawak-pelawak istana. Mereka menyentil, menyinggung raja. Raja yang baik, dia akan ambil hikmahnya dan dia ubah. Dalam konteks Islam, prinsipnya tidak ada kerajaan. Dia punya kesadaran kepemimpinan. Kesolehan bisa menjadi nilai tersendiri, tapi bukan yang utama. Orang soleh, alim, atau orang berilmu itu, jadi tokoh ilmu. Dia mengajarkan orang. Pemimpin, dia mungkin soleh, tetapi dia juga tahu administrasi. Saya ambil contoh, yang paham administrasi ya. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Orang datang, dia tanya, ente masuk, tujuannya apa? Ya, personal atau negara? Dia bilang personal. Karena minyak ini urusan administrasi negara, dia matikan. Gelap-gelap mereka berbincang. Ada orang mengatakan tidak ada perubahan, undang-undangnya tidak diganti, tegakkan hukum. Undang-undang pemilu kita sampai hari ini pasal 169 huruf Q, usia calon presiden dan wakil presiden itu masih 40 tahun. Ada di negeri Konoha, undang-undang ini dibalikkan. Wakil presidennya belum 40 tahun, melanggar hukum, diubah, dimanipulasi, tapi kita semua diam gitu ya. Lalu bicara soal keadilan gitu ya. Aneh bagi saya. Nah bagi saya, tegakkanlah keadilan itu, walaupun langit akan runtuh. Ini yang disebut oleh Bang Semi. Iya, Anda katanya ahli tata negara, tapi Anda tidak
update mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Anda udah baca nggak putusan Mahkamah? Berapa nomor putusannya? Enggak, Anda sudah baca nggak? Saya baca. Enggak, Anda sudah baca nggak? Baca dong. Ya sudah, putusannya apa? Saya jelaskan di dalam Enggak, petitumnya apa? Ya, putusannya mengatakan bahwa syarat mengubah 169 dengan mekanisme yang berbeda. Oke. Nah, inilah ilmu. Enggak, Ini hukum. putusan itu final and binding nggak? Iya, tiba Gibran Anda bicara final and binding. Enggak, Tiba pilkada Anda lupa final and binding. Tunggu dulu, Anda ini jangan orang berputar. milih-milih. Anda bicara katanya Ini ahli orang tata milih-milih negara. suka-suka. Tapi Anda subjektivitas, Nggak harusnya ada- Anda objektif. nggak ada subjektif. Karena Anda ahli. Saya penelitian Gitu soal loh. putusan-putusan MK. dan Yes, KPK. putusan MK terkait itu Nah, apa petitumnya yang saya tadi? jelaskan bukan petitumnya. Kalau hukum di Iya, ruang apa? kosong Apa? akan sesuai kehendak Intinya Maha apa? Esa. Nggak usah muter-muter. Iya, Intinya apa? Secara konsep Gibran boleh ikut pertandingan. Ya sudah, Clear Anda ya. sudah jawab. Tetapi saya juga menjelaskan ada berbagai kecurangan. Anda dalam sendiri yang pelaksanaan. jawab gitu loh. Iya, Anda harus sudah dong, kan jawab, punya hak berarti menjawab. sah secara hukum gitu. Iya, Anda Udah selesai. pintar soal itu. Tapi nggak saya usah mau muter-muter. menjelaskan. Ini nggak ketemu satu hasil, Ya. satu proses kan? Ya, itu betul. Saya bicara administrasi itu. Bicara soal syarat tadi. Ya. Saat orang punya kemampuan, kapasitas, dan sekali lagi saya menekankan, itulah yang sedang diingatkan Panji kepada kita semua. Lalu ada orang yang mendistraksinya. Cara ngingetinnya salah. Ya enggak apa-apa, salah orang kan dosa. Dosa urusan Tuhan nanti. Nanti kalau Anda ngurus dosa, Anda jadi malaikat gitu ya. Padahal cara Anda berdebat saja tidak malaikat gitu ya. Dosa itu bukan urusan Tuhan, Oke, tapi silakan. urusan pribadi. Diselesaikan. Personal. Nah, itu urusan siapa? Gitu loh. Urusan Anda. Dosa. Ya kalau Anda berbuat dosa, Anda yang minta pertanggungjawaban dong, bukan urusan Iya. Tuhan. Enak benar Anda yang melakukan Nah, dosa, Anda bilang. Tuhan. Lah, Enak bukan benar lu urusan kalau Tuhan. gitu. Kalau gitu besok lu melakukan perbuatan dosa terus ini tanggung jawab Tuhan itu kau bilang gitu. Siapa yang bilang? Pemikiran Anda seperti Ini itu Anda makanya bilang jangan tadi itu emosi. dosa itu urusan Tuhan Itu kau yang bilang gitu. potensial. Makanya Tuhan, Bang Ferry makanya hati-hati Anda kalau belajar bicara di lagi. sini ini orang kritis Jangan semua Google ini, aja yang dibaca hati-hati. gitu loh. Iya. Kalau bicara itu sambil pikirannya itu langsung konsen gitu, jangan mikir Iya, yang di rumah. betul di Konsen kebun. aja, konsen. Di kebun saya banyak juga monyet-monyet yang masuk ke kebun ribut riuh. Nggak ada Tapi kaitannya tidak dengan debat ini sama kebun Anda. Ya, oke. Nah, poinnya adalah begini bahwa Kalau Anda bicara kebun, tanya Bang Susno Duaji. Ini ahlinya kebun. Siap. Ya. Sangat substansial tuh poin celetukan barusan itu. Nah, saya mau mengatakan bahwa pembelajaran ini penting, sangat penting fakta-fakta yang diungkapkan, tinggal kita mau memilih. Orang kritis seperti ini akan kita korbankan dan kita diam. Ada poin-poin sangat penting. Saya suka bit terakhir. Malang betul kita menjadi warga negara. Presiden kita penculik, militer kita berpolitik, polisi kita pembunuh, dan wakil presiden kita Gibran. Itu kan narasi sesat. Presiden kita nggak ada penculik. Gimana itu kan narasi sesat. Oke, kita kembali saat lagi, kita bersama